Selamat pagi saudara, selamat menikmati akhir pekan Anda hari ini Sabtu 12 Desember 2020 bersama saya Regina Valeria di Klik Indonesia Pagi. Ya, dan saya Anggi DJ, saudara, sejumlah informasi telah kami siapkan dan kami terus mengingatkan pesan ibu, tetap gunakan masker, menjaga jarak, hindari kerumunan dan juga rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kami hadirkan terlebih dahulu, inilah dia dua laporan utama di Klik Indonesia Pagi. Rp 1,2 juta vaksin Sinovac memasuki uji klinis tahap 3 di Universitas Padjadjaran Bandung. Menko Polhukam Mahfud MD menekankan pentingnya menjaga keutuhan NKRI baik dari segi keamanan, pertahanan hingga politik. Saudara, kita awal informasi pertama, penambahan kasus harian positif COVID-19 di Indonesia kemarin mencapai 6.310 kasus. Dengan penambahan kasus baru itu, maka total kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia telah mencapai 605.243 kasus. Berdasarkan data Satgas COVID-19, kasus konfirmasi atau positif COVID-19 bertambah 6.310 kasus. Dengan penambahan 6.310 kasus itu, maka jumlah total konfirmasi positif COVID di Indonesia telah mencapai 605.243 kasus. Penambahan 6.310 kasus baru terkonfirmasi positif setelah memeriksa 54.072 spesimen. Selain itu, dilaporkan sebanyak 4.911 orang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Sehingga total pasien yang telah sembuh mencapai 496.886 orang. Sedangkan untuk kasus meninggal dunia, terjadi penambahan sebanyak 175 kasus, sehingga total angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia telah mencapai 18.511 jiwa. Daerah yang mencatat kasus COVID-19 terbanyak adalah DKI Jakarta sebanyak 1.232 kasus, selanjutnya Jawa Barat 1.029 kasus, dan disusul Jawa Tengah 998 kasus. Saudara, selain itu kasus positif COVID-19 di Kabupaten Lamandau, Kalbar kembali mengalami penambahan sebanyak 37 orang. Sehingga total kasus COVID di daerah setempat menjadi 139 kasus. Pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang dalam perawatan terdata ada 103 orang. Para pasien ini dirawat di pusat karantina terpadu MES Desa. Untuk itu, tim gugus tugas kembali melakukan tracking serta akan melakukan swab massal, terlebih kepada warga yang kontak erat dengan pasien positif COVID. Sebelumnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau telah dilakukan swab massal kepada 104 orang dari hasil tracking yang melakukan kontak erat. Hasil swab ini dapat diketahui dalam kurun waktu 2 hingga 3 hari ke depan. Untuk kebutuhan laboratorium, mengingat di Kabupaten Lamandau masih belum memiliki fasilitas, sehingga bekerja sama dengan kabupaten lain yang telah memiliki fasilitas tersebut. Kita swab dilakukan sebanyak 104 orang, semuanya klaster dari yang pertama, kita swab kedua itu kebanyakan dari daerah yang milik. Terkait dengan klasternya itu dari Satpol, dari petugas administrasi rumah sakit yang terpapar, juga dari KPU ada, dan lain itu semuanya juga sudah kita siapkan. Terhadap peningkatan kasus pasien COVID-19, masyarakat diimbau untuk ketat menjalankan protokol kesehatan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dari Kabupaten Lamandau, Bobi Yansah, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Saudara, tahapan 1,2 juta vaksin Sinovac saat ini masih memasuki uji klinis tahap 3 di Universitas Padjadjaran Bandung. Uji klinis ini dilakukan untuk mendapat rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Saat ini, pemerintah Indonesia sudah kedatangan 1,2 juta vaksin Sinovac dari Tiongkok. Jutaan dosis tersebut akan dipakai untuk 600.000 orang. Jumlah ini akan terus bertambah karena Januari 2021 sebanyak 1,8 juta vaksin Sinovac akan tiba di Indonesia. Sehingga total menjadi 3 juta vaksin yang dipakai untuk 1,5 juta orang. Staf khusus Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jajang Edi Prayitno menyampaikan hal itu usai mengikuti rapat koordinasi vaksin COVID-19 bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Istimewa Yogyakarta di Dalem Ageng, Kepatihan Yogyakarta. Menurutnya, vaksin tersebut akan diperuntukkan bagi tenaga kesehatan karena mereka yang berhubungan langsung dengan para pasien COVID-19. Sementara prioritas kedua penerima vaksin adalah TNI dan Polri serta para ASN di pemerintahan. Alasannya karena mereka termasuk orang yang bekerja untuk pelayanan masyarakat. Namun sebelum digunakan, vaksin ini harus melewati uji klinis di Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat. Sementara yang datang adalah 1,2 juta dosis. Dan ini kita juga menunggu hasil dari, karena ini Sinovac, hasil dari uji fase 3 yang dilakukan oleh UNPAD. Jadi nanti kalau memang hasilnya baik, ini akan mendapatkan izin otorisasi dari Badan POM untuk dilakukan penyuntikan. Vaksin Sinovac diharapkan mampu mengurangi risiko para tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19. Demikian Herdian Giri dan Ucu Andritama melaporkan. Sementara itu, pemerintah Kota Tasikmalaya menyewa hotel dan membenahi Rumah Sakit Baru Dewi Sartika lantaran ruang isolasi sejumlah tempat telah penuh. Bahkan lebih dari 200 pasien positif kini menempati daftar tunggu ruang isolasi karena belum mendapat tempat. Kenaikan angka kasus terkonfirmasi positif di Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan yang sangat drastis. Data terakhir kenaikan angka positif mencapai 760 kasus dengan akumulasi sebanyak 1.200 kasus lebih. Ironisnya dari angka kasus aktif tersebut, kini lebih dari 200 orang pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Tasikmalaya masuk ke daftar tunggu. Lantaran ruang isolasi Pemkot Tasikmalaya masih penuh. PLT Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf menuturkan saat ini pihaknya semaksimal mungkin akan mulai menggunakan hotel untuk ruangan isolasi. Selain itu, Rumah Sakit Dewi Sartika yang masih dibenahi juga akan digunakan untuk menjadi ruang isolasi yang menyediakan lebih dari 120 tempat tidur. Hari ini akan diupayakan hotel-hotel akan kita gunakan. Karena ini daftar tunggu di kita sudah cukup banyak. Kemudian juga nanti ke depan sedang dibenahi ini Rumah Sakit Dewi Sartika. Jadi kurang lebih ada 120 tempat tidur yang bisa digunakan untuk mereka yang sekarang menjadi daftar tunggu untuk masuk positif. Jadi mereka karena belum ada tempat di rumah sakit, mereka melakukan isolasi mandiri di rumah. Pemerintah Kota Tasikmalaya juga menghimbau agar masyarakat aktif melaporkan jika ada warga yang baru datang dari luar kota atau memiliki gejala serta keluhan COVID-19. Sehingga Dinas Kesehatan setempat dapat melakukan tracing dan deteksi dini. Dari Kota Tasikmalaya, Tony Sontani, TVRI melaporkan. Sementara itu, guna mencegah penularan COVID-19, polisi membubarkan kerumunan di barak pengungsian Merapi, Kelurahan Gelagah-Harjo, Kapanewon, Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Petugas juga meminta surat keterangan rapid test pada masyarakat yang ingin berinteraksi dengan para pengungsi. Petugas polisi yang ditempatkan di barak pengungsian Merapi terpaksa berulang kali membubarkan kerumunan di lokasi barak seperti dilakukan terhadap rombongan mahasiswa dari berbagai kampus ini. Meski batas area kunjungan di barak pengungsian sudah ditetapkan, namun pelanggaran ternyata masih saja terjadi. Rombongan pengunjung seringkali masuk ke lokasi pengungsi sehingga tak jarang menimbulkan kerumunan. Langkah tegas ini terpaksa dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 di lokasi barak karena rombongan warga datang dari berbagai wilayah. Petugas juga mempersyaratkan setiap orang yang ingin berinteraksi dengan para pengungsi, terutama anak-anak dan lansia, untuk membawa surat keterangan non-reaktif. Kami prinsipnya itu sangat senang apresiasi dengan teman-teman yang mau punya empati kepada para pengungsi, baik anak-anak maupun
orang dewasa. Tapi sekali lagi karena masa pandemi, sehingga aturan itu bukan diperketat ya, kita mengikuti protokol kesehatan supaya anak-anak tidak terpapar. Sementara itu, per tanggal 11 Desember 2020, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi melaporkan terdengarnya 1 kali suara guguran intensitas sedang dari Babadan, terjadinya 7 kali gempa guguran, 5 kali gempa hembusan, 61 kali gempa hibrid atau fase banyak, dan gempa tektonik jauh sebanyak 1 kali. Demikian Muhammad Ridwan melaporkan. Saudara, operasi justisi kembali dilakukan aparat gabungan di Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Pelanggaran protokol kesehatan dihukum menghafalkan Pancasila. Operasi justisi yang kembali dilakukan oleh aparat gabungan dari Satpol PP Mamuju dengan Polda Sulawesi Barat di dalam Kota Mamuju kembali menegur dan memberikan sanksi kepada 35 pelanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Selain diberikan surat teguran, tim operasi justisi juga memberikan sanksi sosial kepada pelanggar, seperti menghafalkan Pancasila, menyanyikan lagu daerah, serta menghafalkan surah-surah pendek. Anggota Satpol PP Provinsi Sulawesi Barat, Dermawan, mengatakan masih terdapat masyarakat Mamuju yang abai menggunakan masker, sehingga diberikan sanksi teguran tertulis dan sanksi sosial sebagai bentuk pembinaan agar memakai masker untuk mencegah penularan COVID-19. Sementara itu, salah seorang pelanggar protokol kesehatan mengaku tidak memakai masker karena terburu-buru. Namun demikian, apapun alasannya, pihak tim Satgas tetap memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan sesuai dengan surat edaran Gubernur Sulbar terkait pengendalian dan pencegahan wabah COVID-19. Dermawan menghimbau kepada masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mengamalkan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk menghindari kerumunan agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Irham Hambali Mansyur melaporkan. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menghadiri peresmian Gedung Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta, Kelurahan Bojosongo, Kecamatan Jebres, Solo. Pengujian dan kalibrasi Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta dihadiri Menkes Terawan. Saat peresmian tersebut, terlihat beberapa petugas tidak menjaga jarak, bahkan saling berdekatan. Mereka juga berebut memotret sang menteri tersebut. Kabak TU LPFK Azhar mengatakan acara tersebut sudah menggunakan protokol kesehatan. Masalahnya di luar itu protokolnya kementerian. Kami ini tolong di jarak tolong dijaga lah ini. Nah ya tadi itu pas waktu foto bersama ada kerumunan di kementerian pendidikan seperti itu. Itu protokolnya dari kementerian, kami ada gambarnya. Di tempat kami tolong dibantu kami juga. Seperti diketahui, Menteri Kesehatan baru saja datang dari Magelang bersama rombongan. Di Solo juga ditetapkan zona merah ditambah acara peringatan Menkes. Semoga saja peresmian gedung LPFK Solo oleh Menkes tidak menimbulkan klaster baru di Solo. Justina, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan tugas pemerintah menjaga kebutuhan bangsa dari berbagai segi, mulai dari keamanan, pertahanan, politik, informasi, dan sebagainya. Menko Polhukam Mahfud MD menekankan bahwa tugas negara sejatinya adalah menjaga keutuhan bangsa. Ia menggarisbawahi pentingnya menjaga keutuhan dan bersatu dari berbagai segi, keamanan, pertahanan, politik, informasi, dan sebagainya. Hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan kementerian dan lembaga di bidang kesatuan bangsa untuk menjaga keutuhan ideologi serta keutuhan teritori. Hasil analisa rekomendasi terhadap bidang kesatuan bangsa meliputi internalisasi nilai-nilai Pancasila dan hak konstitusional warga negara, internalisasi etika kehidupan berbangsa, penetapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, berlandaskan 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, pembinaan interaksi sosial melalui gerakan pembauran kebangsaan, gerakan moderasi beragama, gerakan kewaspadaan nasional terhadap berbagai tantangan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, sinergi TNI dan Polri
Polri dengan komponen masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan. Ya, saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami, Klik Indonesia Pagi. Segera kembali.